Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Adapun nama-nama kelompok, ya. Yang pertama, Yudi Fitrawan dengan stambuk F11120114. Yang kedua, ada Muhammad Fadil dengan stambuk F11120116. Adapun materi kami kali ini yang kami tampilkan yaitu persamaan gerak osilator. Tujuannya pertama yaitu menjelaskan fenomena gerakan periodik, yang kedua menjelaskan gerak osilasi, yang ketiga menurunkan persamaan gerak osilasi dari hukum Newton, yang keempat menjelaskan gejala resonansi. Kita masuk ke gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama. Gerak harmonik adalah pergeseran partikel dapat dinyatakan sebagai fungsi sinus atau kosinus. A. Osilasi atau vibrasi atau getaran. Gerak periodik partikel yang bolak-balik melalui lintasan yang sama. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudanya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga atau gelombang gigi gergaji. B. Gerak harmonik teredam. Gerak bolak-balik partikel tidak tepat sama karena terdapat gaya gesekan. Fenomena gerakan periodik. Contoh bentuk sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas, karena itu disebut gerak harmonis sederhana. B. Osilasi. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari sisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Contoh, perahu kecil yang berayun turun naik, bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain sebanyak lagi. Gerak gelombang berhubungan erat dan gerak osilasi. Contoh, gelombang bunyi dihasilkan oleh getaran seperti senar gitar, getaran selaput gendang, dan lain-lain. Berikut gambar gerak osilasi. 1. Getaran harmonik sederhana atau GHS. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita dikelilingi oleh benda-benda yang bergerak. Pada umumnya gerakan ini ada dua macam, yaitu 1. Gerakan di mana benda berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain sebagai fungsi waktu seperti kereta api, kapal, dan lain-lain. Gerakan benda yang demikian disebut translasi, dan ini telah dibahas dalam kinematika partikel. 2. Gerakan di mana benda melintasi suatu titik tetap tertentu secara berulang seperti dawai yang dipetik. Gerakan permukaan air laut, gerakan bandul, dan lain-lain. Gerakan demikian tersebut gerakan osilasi atau getaran. Dalam hal gerakan benda berulang dalam waktu yang sama, maka gerakan benda tersebut disebut gerakan periodik atau gerakan harmonik sederhana. Gaya pemulih. Tinjau gerakan massa M yang terhubung dengan pegas dan bergerak di atas bidang datar tanpa gesekan secara berulang melewati titik setimbang karena pengaruh gaya pemulih FP. Pada saat berada dalam kedudukan AB, maka pada massa M dikerjakan gaya pegas F yang besarnya F sama dengan K kali Y. K itu konstanta pegas, Y itu simpangan sesaat benda. Sehingga benda menyimpang sebesar Y, sedangkan gaya yang ingin mengembalikan benda ke titik setimbang adalah FP sama dengan min KY. Kalau tarikan pada benda dilepas, berarti gaya F lenyap, sehingga gaya yang bekerja pada massa M adalah FP per FP sama dengan min KY. Persamaan diferensial getaran harmonik atau GHS menurut hukum Newton 2. F sama dengan MA, sedangkan FP sama dengan min KY. Maka MA sama dengan min KY, atau A sama dengan D2Y per DT2. Sehingga seperti gambar berikut. Selanjutnya, persamaan GHS. Apabila persamaan 1 diselesaikan akan diperoleh persamaan
getaran harmonik sederhana sebagai berikut. Ikut rumusnya yang di bawah. Energi getaran harmonik sederhana Fp sama dengan M kali A min Ky sama dengan M dV per dt. V kecepatan sesat benda. dV per dt sama dengan dV per dy. dy per dt sama dengan dV per dy kali V. Persamaan 6 menjadi M kali V kali dV tambah Ky kali dy sama dengan 0. Diintegralkan menghasilkan osilasi teredam. Pada semua gerak osilasi yang sebenarnya energi mekanik terdisipasi karena adanya suatu gaya gesekan. Bila dibiarkan, sebuah pegas atau bandul akhirnya berhenti berosilasi. Bila energi mekanik gerak osilasi berkurang terhadap waktu, gerak ini dikatakan teredam. Osilasi teredam. Grafik simpangan terhadap waktu untuk osilator yang teredam sedikit. Gerak hampir berupa osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo berkurang secara lambat terhadap waktu. Osilasi benda teredam karena pengaduk yang terendam dalam cairan. Laju kehilangan energi dapat bervariasi dengan mengubah ukuran pengaduk atau kekentalan cairan. Meskipun analisis terinci gaya teredam untuk sistem ini cukup rumit, kita sering dapat menyajikan gaya seperti itu dengan suatu persamaan empirik yang bersesuaian dengan hasil eksperimen dan pengolahan matematisnya relatif sederhana. Berikut gambarnya. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. 1. Resonansi kolom udara. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu taleng yang frekuensinya 4000 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu taleng dan kolom udara. Resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber sembunyi dan terdapat selaput tipis. Manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi. Resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Kerugian karena resonansi. Karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Pemantulan bunyi. 1. Hukum pemantulan bunyi. Dinding pemantul itu seperti gambar berikut. Ada I itu sudut datang, R itu sudut pemantul. Hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pemantul. I sama dengan R. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau keredam. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agar dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. 3. Gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema. Memanfaatkan pantulan bunyi. Menghitung kedalaman laut. Osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini diarahkan ke dasar laut. Sesampai di dasar laut, getaran ini akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulannya ini akan diterima oleh hidrofon. Sebuah alat pencatat akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima.
Jika kelajuan rambat bunyi air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antar berbagai lapisan di bawah permukaan bumi. Efek Doppler. 1. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyinya akan semakin tinggi kedengarannya. 2. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. 3. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Berikut gambarnya. Itulah materi yang saya dapat jelaskan. Kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan Muhammad Fadil. Elastisitas. Pendahuluan. Gaya adalah sesuatu yang berupa tarikan atau dorongan. Gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. 2. Gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung dengan bendanya. Suatu benda akan mengalami perubahan dimensi dan volume apabila benda tersebut dikenai suatu gaya. Perubahan tersebut akan bersifat sementara. Mis, pegas dan karet atau permanen, tanah liat dan lilin, tergantung dari sifat kelenturan elastisitas dari benda tersebut. 1. Elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang menekan atau menariknya ditiadakan atau dihilangkan. Benda-benda yang memiliki elastisitas disebut benda elastik. Sebaliknya, benda yang tidak memiliki sifat elastik disebut benda plastik. Setiap benda memiliki batas elastisitas yang berbeda. Jika penambahan beban melewati batas elastisitas bahannya, maka benda tersebut akan putus. Berikut adalah gambarnya. Tegangan atau stres. Tegangan atau stres adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satu satuan luas penampang. 2. Regangan atau strain. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dan panjang mula-mula. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan atau stres dengan regangan atau strain, di mana F sama dengan gaya tekan atau tarik, LO sama dengan panjang mula-mula, A sama dengan luas penampang yang tegak lurus, gaya F. AL sama dengan pertambahan panjang, E sama dengan modulus elastisitas, O sama dengan stres, E sama dengan strain. Berikut adalah tabelnya. 2. Hukum Hooke. Menurut Hooke, besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Dari hubungan ini dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. 3. Susunan pegas. A. Susunan seri, B. Susunan paralel, C. Susunan campuran. Berikut adalah gambarnya. Periode pegas dan bandul. Keterangan. T sama dengan periode, satuannya S, M massa benda, satuannya kilogram, K sama dengan konstanta pegas, satuannya N
per M. I sama dengan panjang bandul, satuannya M. G sama dengan percepatan gravitasi, 10 meter per sekon kuadrat. 4. Pemanfaatan sifat elastik bahan. 1. Neraca pegas. 2. Pada tali busur sebuah panah. 3. Sistem suspensi pada motor dan mobil. 4. Rangka atau penyangga bangunan untuk mampu menahan getaran yang besar. Sekian pemaparan materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.